Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Pradita Eko Prasetyo Utomo, SPD MCS, selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasi. Baiklah, pada video kali ini saya Desi Hartati dengan NIM 037 dan teman saya Nurul Hidayah dengan NIM 040 akan mempresentasikan progres proyek riset operasi kami. Baiklah, yang pertama akan dijelaskan oleh teman saya Nurul Hidayah, padanya disilahkan. Baiklah, di sini mini riset yang kami ambil berjudul optimasi biaya distribusi barang dengan menggunakan model transportasi pada perusahaan PT Unisem Candi Indonesia. Nah, dalam dunia bisnis yang kompetitif saat ini, pengelolaan biaya distribusi barang merupakan salah satu faktor kunci dalam mencapai kesuksesan perusahaan. PT Unicem Candi Indonesia sebagai perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang. Tidak terkecuali dari tantangan ini. Untuk mencapai efisiensi operasional dan keuntungan yang lebih besar, perusahaan perlu mengoptimalkan biaya distribusi barangnya. Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan menggunakan model transportasi dengan metode Variable Approximation Method dan bantuan dari library RStudio. Nah, dalam konteks ini, kami akan menjelajahi bagaimana PT Unisem Candi Indonesia dapat memanfaatkan alat bantu yang disediakan oleh software seperti RStudio, dan programming Python untuk mengoptimalkan biaya distribusi barangnya. Nah, penerapan teknik ini akan membantu perusahaan dalam mengidentifikasi solusi terbaik untuk mengatasi permasalahan distribusi barang dengan efisien. Nah, model transportasi sendiri adalah salah satu metode yang telah terbukti efektif dalam mengelola biaya distribusi barang. Metode Vogel Approximation adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk menghitung solusi optimal dalam model transportasi. Kami juga akan mencari cara untuk mengintegrasikan ke dalam RStudio dan Python ke dalam proses ini, yang akan membantu dalam mengidentifikasi cara-cara untuk mengurangi biaya distribusi lebih lanjut. Kemudian artikel kami ini akan mengulas secara mendalam tentang langkah-langkah praktis yang dapat dilakukan oleh PT Unisem Candi Indonesia untuk menerapkan metode Vogel Approximation dan Linear Programming dalam RStudio dan Python dalam pengelolaan biaya distribusi barang, termasuk langkah-langkah untuk mengumpulkan data distribusi, menghitung solusi optimal, dan menerapkan perubahan yang diperlukan dalam rantai distribusi. Nah, adapun metode yang kami gunakan dalam mini riset operasi ini adalah metode kuantitatif, di mana pengumpulan data menggunakan wawancara, yang di mana data kapasitas produk dari masing-masing pabrik yang dimiliki oleh perusahaan. Kami peroleh data ini dari jurnal pada tahun 2015, jurnal tahun 2015. Nah, sedangkan jumlah permintaan tiap wilayah serta biaya distribusi ke masing-masing customer dalam kurun waktu 1 tahun terakhir. Selanjutnya, minimisasi biaya transportasi menggunakan transportasi Vogel Approximation Method. Nah, langkah selanjutnya, pengelolaan data menggunakan software RStudio dan implementasi dalam programming Python untuk mendapatkan hasil yang lebih relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman. Baiklah, selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kapasitas produk dari pabrik, permintaan produk dari berbagai distributor, dan data biaya transportasi dari pabrik ke distributor pada PT Unicem Candi Indonesia. Nah, data-data ini kami sajikan dalam bentuk tabel seperti pada gambar ini. Selanjutnya, kami akan menghitung optimasi biaya distribusi barang dengan menggunakan model transportasi metode Vogel Approximation atau sering disebut dengan VAM. Nah, pertama itu kita buat terlebih dahulu tabel yang isi asal, selanjutnya ada tujuan dengan harga rupiah per ton. Selanjutnya
dan ada tabel penawaran ton per tahun. Baiklah, selanjutnya setelah kita membuat data tabelnya seperti ini, selanjutnya kita akan menentukan nilai penalti dari setiap distribusi. Ya, tabel selanjutnya. Nah, kita menentukan nilai penalti dari setiap distribusi. Nah, bagaimana cara kita menentukan nilai penaltinya dari setiap distribusi? Caranya dengan kita mencari nilai yang mendekati terkecil pada setiap baris atau dari setiap asal. Nah, contohnya pada baris A atau pada asal A ini, nilai yang mendekati terkecil adalah 90.006. Nah, dan nilai terkecilnya adalah 77.350. Jadi, cara menghitung nilai penaltinya yaitu dengan mengurangi 90.006 dikurang dengan 77.350, maka dapatlah hasilnya 12.656. Nah, begitu dengan seterusnya. Setelah kita menentukan nilai penalti, maka kita akan mencari nilai penalti terkecil untuk memulai mengisi tabel-tabelnya atau untuk memulai mengisi tempat-tempat yang akan didistribusikan terlebih dahulu. Nah, di sini kita mendapatkan kolom 2 dengan penalti terkecil yaitu 12.902. Nah, maka kita akan memenuhi kolom ini terlebih dahulu. Kita penuhi dulu bagian kolom 2 baris C yaitu 127.000, maka masih ada sisa 17.000. Nah, 17.000-nya kita taruh di atas di kolom 2 baris B yang 102.000. Nah, jadi 140.000 ini sudah habis dan pada suplai ini yang 127.000 juga sudah habis. Nah, selanjutnya kita lanjut ke kolom di sampingnya, kolom 1, yaitu ada jumlahnya 70.000. Maka kita letakkan pada kolom 1 baris A 70.000. Nah, maka sisanya masih ada 165.000 lagi yang disuplai pada baris A. Nah, selanjutnya yang terakhir ada tersisa 250.000. Nah, jadi yang kurang tadi di bagian baris A, nah kan tadi di baris A kurang 165.000. Jadi 250.000 ini kita taruh di pada kolom 3 baris A 165.000. Jadi suplai pada baris A itu sudah 0, sudah tercukupi semua. Nah, selanjutnya sisanya masih ada 65.000. Kita letakkan pada kolom 3 baris B yang pada suplai 102.000. Nah, setelah itu maka total suplai pada baris B itu sudah optimal, sudah terpenuhi semuanya 102.000. Jadi semua kolom dan baris ini sudah terpenuhi semua. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan itu maka terdapat 5 tabel yang terisi. Jadi ada 5 tempat yang bisa kita distribusikan. Terdapat 5 tabel yang terisi yaitu pada kolom 1 baris A 70.000, pada kolom 2 baris B 17.000, pada baris C-nya ada 127.000, dan pada kolom 3 baris A 165.000 dan baris B-nya 85.000. Nah, selanjutnya kita akan menentukan total cost table. Nah, cara kita mencari total cost table itu dengan mengalihkan nilai pada kolom itu dikali dengan indeks pada kolom tersebut. Nah, contoh nih, pada kolom 1 baris A, itu terdapat nilai 70.000. Nah, indeksnya tadi 90.006. Jadi, kita kalikan 70.000 dikali 90.006. Nah, lalu seperti itu sampai kolom-kolom seterusnya, sampai 5 kolom ini, lalu dijumlahkan semuanya. Dapatlah hasilnya yaitu 45.654.851.000. Baiklah, jadi hasil total cost-nya itu yaitu atau hasil minimumnya
yang bisa didapatkan yaitu 45.654.851.000. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan implementasi dari data studi kasus yang kami angkat ke dalam RStudio, di mana yang pertama kita lakukan adalah kita menginstal library LDSOP untuk membantu kita dalam menghitung model transportasi ini, seperti ini. Kemudian kita tuliskan, kita nyatakan cost-nya, cost atau biaya yang diperlukan dalam perhitungan tadi seperti ini. Kemudian kita juga kita masukkan juga routing-nya, batasan untuk batasan untuk penawarannya. Nah, kemudian kita juga supply-nya seperti ini. Jadi langsung saya alankan saja. Nah, di sini setelah kita masukkan data-data seperti biayanya, kemudian supply dan demand-nya, maka kita panggil fungsi result LP transport untuk menghitung untuk mendapatkan transportasinya, model transportasinya, di mana kemudian kita panggil result solution, muncul solusi yang didapatkan secara langsung oleh RStudio begini, result solution akhirnya, di mana hasil ini sama dengan pencarian manual kami tadi dengan metode Vogel approximation, di mana kolom pertama baris pertama berisi 70.000, kemudian kolom keduanya kosong pada baris pertamanya, kemudian kolom ketiga berisi 165.000. Begitu juga dengan kolom-kolom selanjutnya, sama persis seperti yang telah kami jelaskan sebelumnya. Kemudian kita panggil juga barcode-nya untuk menampilkan seperti ini, menampilkan plot batang seperti ini, di mana lebih mudah kita melihat hasilnya, di mana ini yang merah yang merah merupakan sumber 1. Nah, sumber 1 ini terisi untuk tujuan 1 dan tujuan 3, di mana tujuan 1 ini sekitar 70.000 dan tujuan 3 sebesar 165.000. Begini gambaran dari hasil result solution-nya ini tadi. Nah, kemudian kita juga dapat mencari total biaya total optimum biaya dari model transportasi ini dengan menuliskan kode seperti total cost sama dengan sum result solution dikali cost. Nah, didapatkan total biayanya sebesar 45.654.851.000. Nah, hasil ini sama atau relevan dengan hasil yang kami telah cari secara manual. Nah, begini ini kode untuk menampilkan bar plot-nya. Nah, seperti itu implementasi yang dapat kami jelaskan di dalam RStudio. Kemudian saya juga akan menjelaskan implementasi kami di dalam Python. Nah, seperti ini. Kami juga mengimplementasikannya di dalam Python, di mana yang pertama kami menginstal pulp untuk membantu dalam proses pencarian model transportasi ini begini.
Nah, pertama inisialisasi modelnya begini. Kemudian kita juga memasukkan daftar daerah asal dan kota tujuannya. Kemudian kita juga memasukkan data penawaran dan permintaannya, dan juga memasukkan data biaya yang dikeluarkan dari daerah asal ke daerah tujuan. Begini seperti contohnya dari Sampang ke Gresik dengan biaya transportasi sebesar 90.006. Nah, begini. Kemudian kita tuliskan juga kode untuk variabel keputusannya seperti ini. Sampai kita tuliskan kepada output solusinya, di mana status solusi kita panggil pop lp status model dot status, kemudian kita print solusinya, maka kita print juga, kita tuliskan kode untuk total biaya pengiriman. Nah, kita run seperti ini hasilnya. Kita tunggu sebentar. Nah, run sukses, di mana solusi output yang ditampilkan seperti ini. Status solusi adalah optimal, solusi yang didapatkan adalah solusi optimal, di mana solusinya jumlah pengiriman dari Sampang ke Gresik sebesar 70.000 ton, jumlah pengiriman dari Sampang ke Sidoarjo sebesar 165.000 ton, jumlah pengiriman dari Pamekasan ke Surabaya sebesar 17.000 ton, dan dari Pamekasan ke Sidoarjo sebesar 85.000 ton, dan juga yang terakhir dari Sumeneb ke Surabaya sebesar 127.000 ton. Nah, hasil ini sama dengan hasil yang ada di RStudio dan pencarian manual tadi, dengan total biaya pengiriman sebesar 4.565.485.485.485.485.000, di mana total biaya akhirnya sebesar 4.654.845, di mana total biaya pengiriman dari solusi ini tadi sebesar 45.654.851.000 rupiah. Nah, hasil ini relevan dengan pencarian di RStudio dan pencarian secara manual. Itulah yang dapat saya sampaikan. Baiklah, adapun kesimpulan dari presentasi kami yaitu berdasarkan hasil dari implementasi RStudio dan programming Python, diperoleh biaya optimal minimum adalah sebesar 45.654.851.000. Dalam hal ini, perhitungan hasil biaya optimal minimum dari implementasi RStudio dan programming Python sama dengan besar biaya optimal minimum dalam perhitungan manual yang telah diuji menggunakan metode FAM dalam model transportasi. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.